saking gedenya terus nek wis dadi warga itu harus diapain nih gitu loh. Soalnya dilepas, mong cuma diomongin kamu baru masuk deh, ini baru langkah awal. Setelah itu silakan kamu cari. Saya carinya kemana? Selamat datang di Ngangkring Pecah. Salam Ngangkring Pecah, salam Pak Sedulura. Selamat datang juga di Puts 48. Ya toh? Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan kalau perlu share dan ditonton berkali-kali. Terima kasih terus setia menonton kita. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu. Saya kenal dia sudah lama sekali. Tahun berapa ya? 2012, 2013. Ya Mas? Ya, betul. Oke. Dengan Mas Aziz. Tuh, Oke. Sana Aziz. Tepuk tangan nanti. Kalau di Facebook, saya namanya Kisana Aziz. Sana Aziz. Aslinya sih tentu. Aslinya, Aslinya. nama aslinya itu Amin Aziz Al-Jawawi. Al-Jawawi. Al-Jawawi itu Kenapa asli. disebut ada Al-Jawawinya? Nek tahu sejarahnya. Ya dari bapak saya aja kayaknya. Dia pengen biar saya itu Jawani gitu. Oke. Bener-bener itu wong Jawa kamu itu kayak gitu sih. Tahu saya terkesan itu Aris nanti mungkin minta tolong di sedikit kasih potongan. Waktu di PMF tahun berapa ya? Saya lupa dia main sama KSPI ya? Ya. Di Malioboro ya. Nanti dia 2013. Nanti kasih potongannya ya, Aris ya. Dan saya terkesan sama situ waktu itu terus keingat-ingat dia. Mas, Ya, sekarang menetap di sini. sekarang sudah di Jogja lagi. Setahu saya kamu sempat hilang. Hilang 5 tahun di ibu kota. Wih, di Jakarta. Ya. Ngapain, Mas? Dulu saya ikut kerja di salah satu sesepuh dari PSHT juga saat itu. Kerja di sana. Terus sekarang pandemi, akhirnya dari dulu kayaknya istri saya pengen banget di Jogja. Oke. Nah, ini kesempatan pas pandemi terus diajak balik lagi ke Jogja. Saya waktu kita sering ketemu itu jenengan udah nikah? Belum, Oh, belum ya? belum. Berarti Heeh. setelah mungkin berapa lama baru 2014 pas itu saya diminta Mas Aris menjadi panitia juga Heeh. buat PMF. Heeh. Lah jebule aku ngomong, Mas aku 2 minggu lagi mau rabi. Terus habis itu, wow, ya wes rawang-rawang sana. Iya. Setelah saya rabi, saya datang pas saat itu di Taman Sari apa ya kegiatannya? Taman Sari di sana. Pas mulai lomba-lomba koreo di sana saya datang des kayak gitu. Di sapa wae barabi ora hari pas saya kayak paling ngeramein hujan pokok isin aku ngantine ning panggung. Oke, berarti sekitar 2014 dengan 2014 nikahnya. Oke. Supaya teman-teman tahu lah, ya toh. Ini Mas Aziz ini aktif di apa sih? PSHT, PSHT, Perguruan Persaudaraan Persaudaraan Setia Hati. Rate. Oke. Dan saya dulu banyak selain Ari Paseh, Mas Aziz lah ya, sering menghubungi dengan Iya. teman-teman di PSHT ya, Mm-mm. terutama untuk PAWE dan segala macam. Mas, di Jakarta 5 tahun, Mm-mm. terus kemudian pulang Pulang. ke Jogja. Seingat saya, jenengan itu selain ikut dengan Mas siapa tadi? Mas Sakti Mas Sakti itu apa sih kesibukannya? Ngurusnya apa, Mas? pas di Jakarta. Heeh. Jadi kalau sama Mas Bisnis atau kerja atau apa? kerja, kalau sama Mas Sakti itu kan dia ada perusahaan untuk sistem perhotelan. Kayak softwarenya kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi Saya- kerja sana. Saya satu lagi siapa yang Purba? Purba. Bareng Ya, juga? Iya. Oh, bareng. Heeh. Di Jakarta Satu bareng? kantor, ya. Walah. Iya. Satu kantor ke sana bareng-bareng. Terus, tapi kebanyakan di sana itu saya jarang ngurusin pekerjaan kantor. Apalagi sama Pak Sakti. Hmm? Diajak ngurusin silat, Eza, terus kayak gitu. Terus nggak event apa, nggak ingin nih, wawancara sama tokoh ini, suruh apa ngetek
dulu kan ada kayak buku-buku lama kayak gitu. Heeh, heeh, Masih ketikan tangan, kadang tulisan tangan kayak gitu. heeh. Dia pengen ini harus didigitalisasi biar nggak hilang kayak gitu. Kalau misalkan Oke. fotokopian kayak gini, ini bakal hilang. Saya suruh ngetik, Ketik ulang. ngetik terus, ngetik ulang sampai nggak ada yang ngerti ini tulisannya piye kan kadang tulisan tangan Latin Oke. kayak gitu ya, Oke. nggak ngerti saya. Pak ini bacanya gimana saya gitu. Kowe iki cah enom ra iso maca tulisan Latin. Ya bener ya cah enom ngono. Terus diwacane, tak ketik kayak gitu samping dia. Oke, oke. Tapi kebanyakan memang saya kalau lagi sama Mas Sakti itu jarang sekali ngobrolin tentang kegiatan kantor, lebih ke silat sih. Heeh. Berarti sampean 5 tahun di sana juga sebetulnya podo wae ya kegiatanmu kayak Iya. silatnya ya. Oke, saya mau tanya tentang digitalisasi. Saya menarik itu. Saya senang pada waktu karena salah satu kelemahan kita adalah digitalisasi. Mm. Karena kita memasuki kemajuan digital dan segala macam. Eh, apa saja yang kamu digitalisasi di sana? Oke. Jadi dulu tuh kan Pak Sakti itu punya banyak buku Oke, dari buku. berbagai macam sumber. Kayak dulu itu tahun 80-an atau 70-an itu ada Sarasehan Eza Terate kayak gitu kan. Mm-mm. Entah di Surabaya entah di mana kayak gitu. Dulu direkam pakai kaset. Oke, Direkam pakai kaset, habis itu ada yang mengetik ulang. Mengetik ulang pakai mesin ngetik dek 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 kayak gitu. Ada oke. yang tulis tangan. Itu salah satunya. Hmm. Terus kemudian beberapa dokumen itu diserahkan ke Pak Sakti. Nah, Oke. banyak yang pengen dokumen-dokumen itu, tapi Pak Sakti aku mau duwe iki ya. Tidak fotokopi, nak beli di Iya, fotokopi, iya, iya, ntar iya. buram kayak gitu. Terus akhirnya saya diminta untuk ketik ulang. Hmm. Tak ketik ulang, terus kemudian juga ada beberapa dokumen foto-foto lama. Dulu kan sejahtera seragam itu masih macam-macam, nggak hitam kayak sekarang. Ada yang kuning, ada yang Tenang nih Mas. Iya. iya. Jawa Oke. Timur itu hitam, kuning dulu kalau nggak salah. Oh, heeh. Karung goni, terus diwantek jadi kuning. Terus di Bandung itu hitam. Oke. Satu masa tapi beda warna. Mm-mm. Terus BT pun kadang-kadang beda. Hmm. Itu masih, tapi di Jakarta juga ada yang kuning juga, ada foto-fotonya. Hmm. Dokumentasikan, tak scan ulang, terus disusun lagi, terus habis itu saya suruh ini, kita mau bikin buku sejarah tokoh dulu itu, sejarah tokoh yang ini kayak gitu. Terus saya disuruh diminta untuk ketemu dengan keturunannya, anaknya, suruh wawancara, tak rekam. Terus habis itu dari rekaman suruh nulis kayak gitu, jadi buku. Oke. Heeh. Oke. Banyak sekarang. Maksudnya selama ini yang kamu perbuat kemarin 5 tahun itu cukup banyak hasilnya. Lumayan. Kalau ada paling buku segini, Oh, oke. banyak Oke banget. loh. Oke loh, Gue. Itu ada yang tipis-tipis, ada yang tebel kayak Selama gitu. ini kamu kesebarkan ke teman-teman di PSHT atau gimana? Atau kamu cetak atau maksudnya disebarkan ke. Yang nyebarkan biasanya malah bapak. Kalau saya kadang-kadang belum berani. Akan kadang nggak ngerti ini patut murai tak sebagai kayak gitu. Oke. Nah, biasanya yang nyebarin bapak. Oh, saya punya dokumen ini misalkan kayak gitu. Hmm. Terus kemudian ada yang minta ke Aziz. Nah, saya ngasih kayak gitu. Loh, Nah, itu sudah banyak. yang kamu digitalisasi dari Mm-mm. siapa Mas Sakti itu Mm-mm. sekarang udah jadi buku beberapa banyak buku itu atau gimana? Dan bukunya ada, Mm-mm. cuman digitalisasi aja, nggak sampai diterbitkan lagi. Kalau yang diterbitkan Oh, itu cuman tidak. sejarah Jadi tokoh. istilahnya kamu mengarsipkan, Heeh, tidak diciptakan buku lagi. tidak. Yang Oke. diciptakan buku lagi cuman ini apa namanya tokoh itu tadi 10 tokoh. Heeh. Hmm. Itu yang minta siapa? Mas Sakti, Mas Sakti juga ya, tokoh. Dan itu heeh, dibukukan. dibukukan. Sudah. Ada sudah jadi, sudah terbit. Dan itu dikemanakan? Maksudnya disebarkan atau hanya dijual ke umum? Sepertinya dijual ke umum deh. Heeh. Oke. Oke. Tapi baru berapa pak 1 atau 2 kali cetak terus sudah kayaknya. Nggak lanjut. Oke. Heeh. Karena terus terang pemalas pesilat itu untuk Iya, nah itu dia makanya. Terus kemudian saya itu ngomong sama Pak Sakti. Pak Sakti, saya kan suruh nulis terus. Dan salah satu kelemahan saya seneng dengerin cerita sejarah kayak gitu. Tapi salah satu kelemahan saya adalah untuk mengingat nama ataupun tahun kayak gitu. Saya tuh susah banget kayak gitu. Apalagi kalau nulis, kadang-kadang entah kemana larinya atau buku entah kemana kayak gitu. Saya izin sama Pak Sakti. Pak, kalau misalkan saya videoin gimana? Oke. Heeh. Ya. Videoin dipikir. Videoin piye? Ngono kuwi. Ya wawancara aja sama tokohnya, wawancara terus gali-gali sejarahnya seperti apa kayak gitu. Coba wae. Akhirnya Pak Sakti yang tak jadiin bahan duluan. Narasumber. Heeh. Cerita latihan Pak Sakti kayak gitu.
Terus kemudian ternyata booming saat itu. Oh, apik nanu kan terus nih. Oke. Nah, ketemu tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini, terus kemudian jadi konten. Gitu. Kamu juga punya YouTube ya? Ada. YouTube-nya rame. Mas, oke. Dan itu salah satu kelemahan teman-teman pencaksilat. Perguruan-perguruan tentang digitalisasi. Karena terbentur dengan kadang-kadang satu tulisan yang mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin tadi itu Mas Sakti bilang bahwa suatu saat ini akan buram dan segala macam. Kemudian dengan usul ide divideokan dan segala macam. Dan saya sempat gembar-gembor pada waktu itu ke teman-teman, terutama untuk mendokumentasikan tentang siapa saja narasumber sesepuhnya. Karena itu penting. Iya. Jejak digital kan? Karena tidak bisa lagi terus kemudian bercerita konon kabarnya guruku iso mabur genteng. Ya kan sudah mungkin nanti 10 tahun lagi itu udah mau hal yang Mitos mitos macam-macam apa gitu itu ya. kan. Anak-anak sekarang aja sudah itu Bobot. ngapusi adalah segala macam. Nah, kira-kira begitu. Nah, aku senang kalau misalnya dan ini termasuk. Nah, apakah pola seperti itu terus dilakukan atau mandek? Enggak berhubungan dengan Mas Sakti loh ya. Iya. Apakah ada penggantinya Mas Aziz di sana? Sepertinya sudah stop karena yang dari PSHT di perusahaannya Mas Sakti kayak tinggal yang sepuh-sepuh. Dulu itu banyak sepuh-sepuh ini apa terus kemudian yang muda-muda itu kumpul. Nah, kebetulan saat itu yang mepet ke Pak Sakti untuk penulisan itu saya. Oke. Terus habis itu pandemi karena perhotelan kan akhirnya pariwisata Ya, jeblok. kita efisiensi dong. Ya, ambiar. Nah, kebetulan terus saya balik ke Jogja. Kayaknya lagi sekarang stop. Cuma beberapa kali masih diminta untuk garap-garap kegiatan. Contohnya ini. Nah, itu apa sih Mas tulisannya Mas? Jadi ini silaturahim keluarga besar Trah Setia Hati. Trah Setia Hati. Iya, ini salah satu pencetusnya juga Mas Sakti. Oke, pondok. Ini dulu di Mojokerto, Pondok Pak Guru kegiatannya. Jadi kan kayaknya mungkin ya terinspirasi dari pas ini bisa mengumpulkan banyak sekali pesilat dari berbagai daerah berkumpul dari siji dan adem ayem. Ya. Nah, kita coba di Skup Kecil Trah Setia Hati, berbagai macam aliran apa? Berarti itu berbagai macam pecahan Setia Hati. Iya. Jadi nggak cuma teratai. Nggak cuma teratai. Ada SMP Nongo, PSHP, dari Panti, terus apa? PR Reza, macam-macam. Sampai saya kemarin itu pas di sini nggak ngerti kalau itu ternyata ada satu aliran lagi namanya Perisai Putih kalau nggak salah. Perisai Putih itu aliran Eza. Nah, kebetulan kita kan ada Perisai Putih. Perisai Putih apa Perisai Suci ya lupa ya. Perisai Putih. Masa? Iya ya. Ada. Nah, itu setelah ditelusuri oh ternyata masih ada ininya, jalurnya. Jalannya ke sana. Kayak gitu. Itu dari Agus Mulyana yang nyari itu. Sorry. Saya mau tanya. Pecahannya ada berapa sih? Kalau pecahan itu banyak sebenarnya. Sorry, itu bukan pecahan. Istilahnya mencoba mengembangkan perkembangannya. Kan, itu. Meskipun dia tetap secara keilmuan masih tetap. Iya. Sebenarnya sekitar 20 lebih. Kalau dari gambar sih kayaknya pernah lihat ya sekitaran itu deh kayaknya. Iya. Tapi memang ada beberapa tokoh yang mengatakan, oh Wira bagian dari Esa orang hubungannya kayak gitu. Tapi kan memang kalau saya mengacu pada tulisannya Agus Mulyana itu dia narik garisnya, oh dia sudah pernah belajar pakai metode Eza. Terus kemudian dia ikut mengatakan mungkin bisa dikatakan itu Eza kayak gitu. Malah sempat ramai di channel saya IKS itu salah satu aliran Eza menurut Mas Agus Mulyana. Ramai di situ. Karena dianggapnya ketuanya siapa? Mas Totong itu pernah dikecer di Eza karena dia adiknya Mas Kos siapa itu? Salah satu sesepuh Eza Terati juga gitu. Ya sebetulnya memang kalau dipikir-pikir selama masih mungkin tidak bersinggungan. Iya. Oke. Mas, sekarang saya tahu bahwa SHT itu luar biasa. Kata ya, luar biasa masanya dan sampai ke luar negeri, ya kan. Dan saya tahu banyak TKW segala macam di sana, banyak membawa bendera PSHT dan segala macam. Secara manajemen
Itu gimana sih sebetulnya, Mas? Saya mau tanya itu pusatnya di mana? Kalau pusatnya memang di Madiun. Oke, pusatnya di Iya, Madiun. Ada ketua umum segala ada macam. ketua umum. Cuman Oke, ternyata kan kita sekarang lagi gonjang-ganjing. oke. Gonjang-ganjing, ada dualisme kepengurusan. Oke lah, Ya, kita nggak mau ngomong ya soal itu. itulah. Nah, terus, nah kemudian ini kan ini masa PSHT begitu banyak. Mm-mm, Saya mau tanya satu, mungkin sama dengan Ari Pasir, saya juga tanya tentang tawuran. mm-mm. Problem terbesarnya apa sebetulnya? Mungkin dari kalau saya baca selama ini ya, dan Kan jenengan kan ada di dalamnya, ya yang di dalamnya. Masalah apa yang paling eh, besar? dari mungkin pertama sistem kepelatihan, terus kemudian sama pelatihnya. Oke. Oke, sebenarnya kalau orang-orang atas itu tidak menghendaki akan adanya itu, tapi Oke. karena setelah kita jadi warga itu seolah-olah dilepas, nggak ada pendampingan yang lebih masif kayak pas kita lagi siswa, itu akhirnya kocar-kacir jamaah istilahnya kayak gitu. Oke. Nggak ada standarisasi pelatih itu kudu ngene. Belum ada sertifikasi seorang pelatih misalkan kayak gitu. Wes olah Mm-mm. ngelatih ketika sudah mulai tahap ini. Hmm. Ketika kita sudah disahkan, saat itu kita sudah boleh ngelatih. Nah, ini menurut saya sih, mungkin menurut banyak orang itu nggak sama. Mm. Itu kayaknya belum bisa. Mm-mm. Oke. Misalnya saya pas awal-awal jadi warga, dulu juga pelatih saya pun kayak gitu. Jenengan tahun berapa? Saya tahun Dan 2004. dari tahun 2004. Sebelumnya Nah, apa? apanya? Sempat belajar silat apa? Kalau dulu pas kelas 1 SD, MI ya, iya, Nah, itu pernah ikut Cempaka Putih. oke. Karena kalau di tempat saya kan Magetan tuh. Ya, sekolahnya. Itu kan pusatnya Cempaka Putih. Tapi Oke. malah kebanyakan orang di sana lihat ngomongin silat itu bukan silat, CP, CP atau CP. Ya. Karena Cempaka Putih itu. Terus? Entah itu ESA, PN apa, IKS lagi itu Hmm. ngarani, oh CP lewat. Pokoknya cak pendekar-pendekar lewat itu dibilang, oh CP lewat kayak gitu. Oke. Nah, Terus, kayaknya masih sampai sekarang masih kayak gitu. terus kemudian sampai Ya, terus cuman ikut-ikutan karena kakak saya ikutan latihan di masjid kayak gitu. Ah, aku ah, pengen melu silat kayak gitu. oke, oke. Terus habis itu MTS, terus sampai berjalan waktu saya tuh seneng kungfu kayak gitu, Yoko Oke, dan sebagainya. ya, Terus ya. pengen anak silat, terus ternyata diajakin latihan sama Hmm. kakak apa teman kelas, ikut latihan. Ayo, langsung ayo aja berangkat kayak gitu. Terus jadi Di tahun 2004 itu. Sebelumnya, sebelumnya sebelumnya. Sudah di Jogja. belum masih Oh, di kampung. masih di sana. Iya, Berarti S1-nya S1 sana. iya, Oke. Masuk ke Jogja tahun. 2007. Oh, berarti 3 tahun kemudian baru masuk Iya, ke Jogja. Dan dari situ jenengan aktif di S1. ya. Oke. Oke, oke. Terus kemudian tadi lanjut soal pelatih dan segala macam. Jadi memang dulu itu sepertinya nggak tahu ya, kenapa kita itu pas dilatih itu dibangga-banggakan latihan di S1 tadi. Latihan lu luwih abot timbang liyane istilahnya kayak gitu. Oke, Luwih siap. keras. Jadi dia kowe siji ki mesti wong limo ki sik apa ngatasi istilahnya kayak gitu. Liyane ki abal-abal biasa. Dulu saya masih denger pelatih saya tuh ngomongnya kayak gitu. Heeh. Oke. Terus kadang-kadang masalah orang gambar pas dulu masih sekolah, gambar lambangnya kayak gitu di wilayah kekuasaan atau basisnya kita kayak gitu akan kita cari, boleh kayak gitu. Cuma saat itu gak usum model tawuran. Tawuran itu kayaknya pas ke belakang. Oke, kita datangi bareng-bareng, cuma sing ngatasi beberapa orang tok. Wes kowe budal maju ngono kuwi. Terus belut. Utawa nek semasalah antar perguruan kayak gitu, cuma kita nggak drop-dropan kayak gitu. Sing duwe masalah kuwi temokne maneh. Dul terus wes. Kita memang bareng-bareng tapi di belakang gitu loh. Nggak nggak apa, terus tawuran kayak gitu. Terus nggak tahu seiring berjalannya waktu kok masalah itu dibawa sampai ke organisasi. Misalkan masalah apa ya pribadi terus dibawa ke organisasi, terus tersulut emosinya. Oke. Terbakar amarnya lewat medsos kayak gitu. Ya, sekarang lagi medsos menjadi gampang. Iya. Apalagi kasus terakhir kemarin di Jogja itu. Ya, Taman Siswa. Jadi memang eh, apa namanya yang di medsos itu kayaknya lebih kejam saya lihat Oh, pancingannya. ya, ya, ya. Bagaimana dipancing di medsos.
Ya jelas tadi potong kayak ngene, Ya, orang gak panas, ini ya, akhirnya sebetulnya kebanyakan di luar Jogja yang datang itu. ya kan Heeh. lagi juga nggak cuma medsos, apalagi kemarin politik segala macam semuanya gampang aja hoax itu kan, Iya. berita hoax. Oke Heeh. oke 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 oke. Oke itu oke lah. Kemudian menjadi permasalahan soal pelatihan dan segala macam. Iya. Eh, Mas Aziz kan belajar silat, tentunya belajar latihan semenjak silat. Latihan. Heeh. Sorry ya, sebagai pandangan orang luar, terkadang saya melihat yang tawuran itu kok kayaknya mereka belajar silat atau enggak sih? Itu saya juga mempertanyakan itu. Karena kalau kita orang belajar silat, tentunya kan apa ya, etika dan segala macam dan filosofinya. Kadang-kadang Iya. kan kita sudah di Heeh. saya jadi bertanya, apakah mereka hanya sekedar mengumpulkan massa atau mereka hanya orang kumpul-kumpul kemudian mereka menjadi anggota atau gimana sih? Nah, itu dia yang mungkin apa ya, masih jadi bagian dari kekurangan kami. Pertama untuk seleksi anggota. Oke, siap, siap, siap. Ini pembacaan saya pribadi ya. Sorry ya Mas, Heeh. aku bukannya nyinggung tentang apa ya. Tapi paling tidak, ini selama kita nongkrong ngobrol di sini, Heeh. menjadi paham teman-teman yang nonton. Iya, Sebetulnya permasalahan terbesarnya itu apa? Heeh. Karena kan, ya gue ngerti dewe nih medsos kan. Ini contoh paling gampang adalah pada waktu kita PMF 2023. Hmm. Itu salah satu teman yang kebetulan dia kerja di balai kota. Itu kemudian dia ngupload, nggak tahu ya ngupload siapa, ngupload tentang acara PMF. Hmm. Komennya, wah, ora bakal melu, cak silat ki opo ngene. Iya. Jadi akhirnya kan semua Iya, betul. kebiah uyah dan Heeh. tadi itu satu Mas Aziz bilang lebih kejam omongannya di Iya. medsos dari masa itu. Nah, saya cuma pengen tahu aja Heeh. sebetulnya permasalahan terbesarnya apa sebetulnya gitu loh. Dan bagaimana sebetulnya mengatasi para sesepuh-sesepuh dan segala macam itu gimana? Heeh. Jadi menurut pembacaan saya selama ini, yaitu tadi yang pertama mungkin seleksi keanggotaan. Dulu kalau di daerah saya itu akeh-akehan golek bolo. Sadurunge nanti diambil oleh perguruan yang lain. Kudu undang diambil. Oke, ya. Di tempat saya itu ya. Terus kedua, dengan doktrin itu tadi, kamu lebih dari segalanya. Bukan malah sebaliknya, persaudaraan atau latihan kita silat itu untuk mengayomi satu sama yang lainnya. Oke, itu dikasih. Tapi lebih merasa bagi saya saat itu kok dianggapnya kamu latihannya lebih kuat. Itu yang bikin saya gumede saat itu. Meskipun di satu sisi bahwa itu sebetulnya benar loh ya. Enggak Iya, tahu. iya, Nah, saya kan belum melihat yang lain. enggak kan saat Ceritanya. itu memang kamu untuk belajar silat itu ya harusnya ajar kendel kan gitu dan ajar Tapi kuat. kan kalau dibandingin sama perguruan yang lain, Nah, itu ya nah, mungkin itu ya, dia. ya. Oke. Terus Dan itu merasuk sampai saya setelah jadi warga itu, petentengan kayak. Padahal biasanya ungkruk. oke, siap. Terus kemudian Terus kemudian setelah itu saya rasa tidak ada pendampingan setelah jadi warga. oke. Heeh. Karena saking gede nih. gedenya terus harus jadi warga itu harus diapain nih gitu loh. Seolah dilepas, cuma diomongin kamu baru masuk deh, ini baru langkah awal. Setelah itu silakan kamu cari. Saya carinya kemana? Apa yang harus saya cari selanjutnya? Penasaran nih, materi saya sudah saya terima semuanya, masih ada yang lainnya. Mungkin sebagian orang berpikir kayak gitu. Bedanya kalau kita masih siswa itu cek dipeden-den kowe kudu mlebu, kudu rampung nih materimu, kudu melu tes, kudu melu sasahan kayak gitu. Kan ada tuntutan gitu loh. Kalau udah jadi warga seolah-olah udah bebas. Terus waktunya singkat, saya rasa. Ya. Enggak supaya teman-teman juga paham lah kapan. Maksudnya karena itu menjadi problem yang sampai sekarang terus menjadi penggubah dan sebenarnya tidak terselesaikan. Maksudnya terselesaikan itu dalam secara umum dan akhirnya ya kebanyakan netizen atau teman-teman di luar ya kebiahu ya. Ya maksudnya wah wong silat itu senengane sini gelut tawuran segala macam. Oke. Harapan kamu atau menurut kamu loh, secara pribadi ini bukan dalam artinya, secara pribadi apa sih yang harus dilakukan ke depan? Secara pribadi aja bahwa ini sesuai atau tidak itu urusan lain lah ya. Tapi secara pribadi yang kamu ada di dalam, kamu mengikuti dan kamu dekat dengan saya tadi terus sangat tertarik dan sebetulnya sangat kaget bahwa apa yang kamu lakukan digitalisasi itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa karena banyak sekali perguruan pencaksilat tidak melakukan itu. Kembali tadi sangat
penting tentang digitalisasi. Nah, Hmm. menurut kamu, apa yang harus dilakukan? Oke, mungkin yang pertama dari pengurus pusat itu saya sempat dengar akan adanya yang pertama sertifikasi pelatih. Oke. Heeh. Tapi sampai sekarang itu masih digodok, godok, 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 belum sampai tahap pelaksanaan. Jadi kalau sekarang ada sertifikasi pelatih itu pelatih IPSI ya, Bukan pelatih untuk bisa bukan ngelatih di tempat pelatih di latihan, latihan STRAT. FH ya. Heeh, Jadi kalau yang ada sertifikasi itu memang pelatih IPSI atau untuk pertandingan dan segala macam ya heeh. toh. Tapi Kalau ini yang ini sertifikasi kan untuk sertifikasi untuk ngelatih. khusus untuk Iya, di teratai. iya, Oke. heeh. Itu Itu mungkin belum ada. belum ada. Itu Oke. udah ada wacana, sudah ada beberapa kali pertemuan untuk dirapatkan, tapi masih digodok kayak gitu loh. Saya Oke, harapannya siap. itu biar segera dilaksanakan meskipun mungkin pasti akan banyak yang menentang. Oh, Pak, aku jadi warga kok, aku berhak latih. Ya, 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 ya. Tapi ya akan seperti ini terus. Ya, karena masa banyak ya pedomannya harusnya ada ya, Iya, betul. pakemnya ada ya. Heeh. Oke, oke. Ya, terus kemudian. Terus kemudian masalah sejarah entah itu tertulis maupun non tertulis itu sebisa mungkin didokumentasikan. Top tuh. Nah, terus. Didokumentasikan karena banyak sekali versi-versi sejarah, banyak sekali orang-orang ngasihkan wejangan-wejangan kayak gitu, tapi itu cuman untuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu nggak menyebar. Nah, akhirnya orang-orang yang mau mainin medsos dan lain sebagainya nggak pernah ikut kumpul kita pas lagi di tempat latihan atau keesaan, istilahnya kita bilangnya kerohanian kayak gitu, ya nggak dapat apa-apa. Misalkan kalau itu bisa disebarkan, oke lah untuk secara yang umum aja dulu. Tapi itu sing ngomong, misalkan ngomong Eza Terate, insya Allah banyak sing ngugemi gitu loh. Oh, Oke. sesepuku ngomong ke yang ini. Dan itu muncul di FYP TikTok misalnya kayak gitu. Ya, Kan ya. luar biasa. Ya, ya, ya. Oke, oke. Itu. Terus kemudian eh, saya sangat senang akan adanya ini forum silaturahmi Trusted di hati ini. Itu seolah-olah jadi Ini mulai kapan ini? Dibentuknya mulai kapan? tahun berapa ya? Ini kayaknya udah pertemuan ketujuh. Oh, ini udah pertemuan Udah ketujuh. ketujuh. Terakhir di mana? Terakhir yang di Mojokerto. Tahun? Tahun pira ya, Ki? 2023. Oh, baru dong berarti ya. Heeh. Yang terakhir ini Iya. ketujuh. Oh, udah PMS 7 juga ya. Oke, berapa yang datang berapa orang? Yang datang itu biasanya apa ya? Nggak banyak. Kebanyakan para sesepuh. Oke. Sesepuh-sepuh atau ketua dari apa? Memang yang diundang yang sesepuh-sesepuhnya. Yang diundang memang sesepuh-sepuh, tapi misalkan ada simpatisannya yang datang, kita persilahkan. Tapi karena memang kadang-kadang kita batasi soalnya yang gon. Ya. Tempatnya juga kadang nggak mencukupi kayak gitu. Ada sekitar 100 Sekitar itu. Oke. Yang datang. Terus ada sempat membuat satu kesepakatan atau apa atau hanya cuma kumpul-kumpul saja? Kita sifatnya diskusi, sarasehan, terus apa namanya? Sempat berapa hari? Atau 1 hari? Atau paling lama itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam? Misalkan hari ini datang sore kayak gitu, kita semalam suntuk, biasanya keesaan ngobrolin apa, terus ini gimana kok kayak gini, ada permasalahan apa, dan lain sebagainya. Terus ada masukan-masukan apa atau ngobrolin tentang keilmuan. Kalau di SS saya gini, loh, SS saya gini, SS saya kayak gini. Akhirnya kita terbuka, bukan seperti kata dalam tempurung. Oh, jebule SS kok ngono kuwi, makanya kok beda kayak gitu. Dulu aja masalah kecer itu aja dipermasalahkan. Oh, apa latihan kok kecer dhisik? Kecer itu kayak wisuda dulu. Iya, Ini latihan dhisik nek wis sekti setelah kayak itu lebih dikecer kayak gitu. Oh, kowe lah kok malah kecer dhisik lagi latihan apa? Ternyata setelah di situ dijelaskan, oh maksudnya kayak gini. Oh, itu ternyata maksudnya kayak gitu kita baru tahu. Iya, itu salah satu karena masamu kan banget. Ya. Itu luar biasa itu sebetulnya. Dan itu tak dokumentasikan. Tiap ada orang ngomong tak rekam. Kayak gitu, sejarahnya gini tak rekam, terus saya minta isinya marah ini misalkan tak upload di YouTube bagaimana? Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Sampai saya ada yang dari Eza Panti, tapi Eza Panti kan macam-macam juga ternyata. Ada yang dari Surabaya saya minta izin untuk dipublikasikan. Oke, nggak apa-apa, tapi syaratnya ini. Oke, siap, tak publikasikan. Dan itu responnya sangat luar biasa buat di Eza Terate kayak gitu loh. Mereka jadi banyak tahu. Oh, ternyata Eza itu macam-macam karena begini. Terus ya sudah bukan masanya terus kita akhirnya sombong-sombongan gitu loh. Semua
ada apa ya? Ada alasannya sendiri untuk berbuat seperti itu, untuk mungkin tradisinya kayak gitu. Terus model latihannya kayak gitu. Itu memang ada tujuannya masing-masing, saya pikir gitu. Iya, keberagaman sebetulnya bisa mempersatukan. Yes. Harusnya ya, toh? Heeh. Harusnya. Jadi bukan lagi perbedaan itu. Perbedaan itu bukan satu masalah ya, itu kan. Betul. Heeh. Karena perbedaan itu bisa membuat persatuan kan Ya. itu harusnya. Saya tuh seneng digitalisasi kayak gitu, kayak bikin video. Dan itu sebenarnya dari pas juga. Dulu kan kita bikin workshop itu. Ya. Foto sama video. Ya. Nah, ini tahu video itu sama Mas Arif Baskoro itu dulu yang apa namanya? Pengisinya. Ya. Saya ngikutin kayak gitu, terus kemudian kemarin dikasih talent kan ya. Ya. Siapa masih zamannya Rini, Ya. Syarifah karo Ya. itu buat jadi talent, terus kita diminta untuk wes ada yang motret, ada yang video, terus silakan dibikin, dijahit, dikumpulkan, ternyata dilombakan. Juara 1 dong saat itu. Nah, saya Dari situ sebetulnya semangat. kepengen banget, Mas. Saya sebetulnya kepengen banget dalam arti gini. Harusnya semua, karena terus terang, Mas, jangan sampai menjadi konon. Ya. Karena itu dan apa ya? Sudah banyak yang sepuh. Sudah banyak yang sepuh, dan kalau apa ya? Sejarah saja itu bisa distorsi. Apalagi kalau misalnya saya ngobrol sama jenengan. Terus kemudian omongan yang jenengan disebarkan ke Arif. Ya. Arif sebarkan ke Aris, Aris sebarkan kemana lagi? Ambok sumpah pasti distorsi. Ada yang berbeda. Pasti berbeda. Iya. Kan gitu. Nah, itulah yang sebetulnya yang saya inginkan. Sebetulnya kalau jenengan sampai, ini syukur-syukur loh ya. Syukur-syukur. Di PSHT membuat tim dokumentasi. Itu luar biasa. Maksudnya semua loh ya. Karena ini jujur ya, sorry ya. Saya sebagai orang luar, terkadang saya melihat terkesan bahwa melihat PSHT yang disebutkan soal pertandingan. Ini sorry gitu ya. Saya sih saya bukannya nggak suka, cuman kadang-kadang akhirnya menjadi timbulnya arogan karena terus tulisannya kan, wah perguruan bisa mengalahkan ini gitu kan. Ini misalnya, setiap hati mengalahkan ini dan itu. Nah, saat jenengan tadi ngomong, Mas Aziz ngomong tentang sejarah, itu menarik ya. Dan itu sebetulnya luar biasa. Tapi itu tidak segmennya tertentu, Mas. Oh, iya, tapi sekarang, Mas. Tapi saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi, itu barang mahal, Mas. Ya. Jejak digital itu barang mahal loh, Mas. Sampai seperti kalian sampai sekarang jenengan ketemu tiba-tiba buku pusakanya saya teratai gitu. Larang banget, Mas. Nah, ini kalau ini kan yang jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa segmennya tidak ada. Sekarang tidak ada. Tidak menarik, tapi untuk nanti itu sangat menarik. Ya. Nah, itu yang harusnya kita pahami gitu. Nah, kadang-kadang saya memang lagi naik turun kayak gitu. Saya sudah effortnya luar biasa untuk misalkan ketemu sama tokoh ini misalkan kayak gitu. Saya nonton kok mau semene. Iki acak-acak PSHT versus apa kayak gini. Saya nonton pirang-pirang ini. Iya, itu memang. Ya itu medsos ya begitu. Ya. Cuman kalau saya jenengan jangan pernah patah semangat tentang bagaimana mendigitalisasi. Dan saya berharap jangan pernah semangat dan kalau perlu membentuk tim. Dan kalau perlu disahkan dalam arti memang punya tim dokumentasi sendiri. Karena apapun itu mau pertandingan, mau sejarah, mau narasumber, mau bentuk jurus. Karena saya sangat memahami, misalnya Mas Sakti, Aziz, ini kita ngomong soal jurus yang sama, misalnya. Tetekan beda. Langkah juga beda. Takutnya, kalau itu tidak ada bukti, ini akan menjadi perdebatan panjang dan akhirnya menambah perpecahan. Iya. Saya sih terus terang jujur di Jakarta, silat Betawi, itu terkadang-kadang perpecahannya hanya karena soal bagaimana membedakan pukulannya. Ini terjadi. Namanya terjadi sama. juga di Esatra. Nah ya iya, makanya. Kalau sampai dengan punya digitalisasi yang cukup luar biasa, itu bisa tersimpan, tidak perlu harus bahwa kemudian itu ditonton orang. Tapi itu harta karun, Mas. Sama pada waktu jenengan nanya ke saya atau teman-teman nanya ke saya, selama kamu buat PMF, video-video kamu itu untuk apa? Ya nggak tahu. Yang penting saya punya jejak digital.
Karena bahwa andai kata pun ini terjadi sama seperti kita ngobrol di ngantri pencak begini, pertanyaannya untuk apa? Jejak digital, Mas. Bahwa ini pernah terjadi. Betul. Pencak Malioboro Visa pernah terjadi. Bahwa ada PSHT, kita nggak pernah tahu nanti 20 tahun, 30 tahun lagi terjadi apa, kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, jangan pernah turun tentang digitalisasi. Dan jangan pernah, ya naik turun biasa lah. Saya Arif segala macam, naik wis wegah moto, belas wegah. Nyekel dulu kamera wae rasanya kayak muntah. Ya sama. Apalagi terus kemudian Anda kemudian bilang bahwa si nonton rawan. Oh iya, itu sakit hati terbesar. Sama pada waktu saya membuat kafe segala macam, dan saya sempat ditegur sama teman. Buat saya konsep video itu begini, buat saya. Karena saya, tapi ternyata nggak ada yang nonton. Jancuk. Terus saya nonton asli saya bilang gitu. Ono ngombe digeblir tirai segala macam wah, suwi terus kemudian orang pamer dengan segala macam nongkrong di sini foto-foto begini. Tapi kita ngasih konsep tentang akhirnya saya juga harus belajar tentang algoritma Instagram. Dan ternyata Instagram, YouTube kan terus-terusan berubah. Ya atau algoritmanya juga berubah. Caranya memviralkan juga berubah gitu. Nah, itu yang akhirnya keterbelakangan saya kan harus belajar kan. Nah, kalau perguruan silat tidak mencoba ke situ, saya mencari keterbelakangan. Betul. Dan akhirnya bisa-bisa jadi mau mati obor. Kan gitu istilahnya kan. Terus bisa-bisa jadi nanti apa yang terjadi bahwa ketakutan bahwa nantinya silat banyak diambil sama orang luar, itu bisa jadi terjadi. Kan gitu. Nah, itu ya saya cuma berharap S1 nah iso lo ya lewat jenengan terus punya ide bagaimana membuat tim dokumentasi yang pas, yang jelas gitu loh ya. Ya. Nek kita ngomong soal biaya sebetulnya kan nggak bisa amat. Enggak. Loh iya toh, sing larang iki apa? Tekun, telaten. Nah, itu sing larang. Loh iya toh? Betul. Kami sampai sekarang bertahan itu cuma karena cinta. Ya, saya Arif, Aris itu karena cinta. Cinta tentang pencak silat. Ya. Kalau enggak, dan mesti ora bertahan lama. Karena kami cinta, karena kami suka, ya bertahan. Gitu kan. Jadi terkadang itu yang membuat. Nah itu yang sulit, itu yang mahal. Tapi kalau alat segala macam, saya kira iso diakali. Ya kan gitu. Tapi kadang-kadang saya juga mikir ini Mas. Beberapa konten saya itu kadang-kadang memang dipotong untuk menyerang golongan tertentu. Satu. Kemudian orang-orang yang mungkin tidak terima sejarah, itu akan head comment. Oh, sejarah ngawur. Oh, masuk masuk kayak gini. Terus aku mikir, oke, nek ngawur maksudnya silakan keluarkan bukti data otentik dari kalian sebagai data pembanding misalkan kayak gitu loh. Orang mau ngawure neng di oke lah, misalkan ngawur sampaikan ngawurnya di mana, terus kemudian dasarnya apa, mana aku tak kayaknya neng pemateriku biar dia itu ada tambah referensi misalkan kayak gitu. Itu enggak mau head speech wae neng di komen itu loh. Netizen. Cuman kadang-kadang yang harus kita pahami adalah cara marketing untuk FYP kan itu membuat kerusuhan. Iya ya. Membuat viral itu adalah sebetulnya kerusuhan. Jadi banyak teori, bukan teori lah, apa yang dilakukan itu banyak dilakukan supaya membuat keributan. Karena keributan itu akhirnya orang berlari untuk menuju penonton. Apalagi terus kemudian hoax itu kamu potong di TikTok. Iya kan? Iya. Hoax itu kamu atau omongan kamu yang itu kamu potong. Taruhlah omongan kita ini dipotong. Terus kemudian, wah ini bocah SHT kapan ini bisa jadi ya kan gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu nantinya itu kan. Cuma kan itu menjadi. Nah akhirnya orang yang perasaan ini sumbernya mana tuh cari. Nah itu sebetulnya salah satu cara menarik supaya subscribe-nya tambah banyak sih nonton tambah banyak. Algoritmanya sekarang YouTube kan bukan subscribe. Interaksi terus kemudian viewernya kan jadi yang membuat itu menjadi ada duitnya kan dibandingkan dengan zamannya saya dulu awal subscribe itu kan penting nah, sekarang kan itu menjadi akhirnya sekarang kan banyak orang ngomong subscribe nggak penting yang penting viewer gitu nah tadi itu akhirnya potongan-potongan viewer Indonesia piro ta Mas asane nah ya tapi kalau melihat masamu kan banyak banget
Banyak yang nonton ke channel orang. Ya. Masamu S1 kan banyak. Jadi sebetulnya andai kata di satu sisi kamu punya YouTube yang memang edukasi atau memang khusus gitu, sebetulnya ya nonton tidak banyak ya enggak apa-apa, yang penting tetap kamu rutin. Itu makanya ya tadi itu Mas, berpikirnya jangan terus kemudian banyak nonton, jejak digital. Saya sih berpikir seperti itu. Nah, itu soal kemudian disetujui atau tidak kan terserah Mas Aziz. Oke, yang mau nonton isinya daging semuanya, tonton di Kisana Aziz ya. Lah ya, itu penting. Salah satu penting itu bahwa sebetulnya hal-hal seperti itu penting, Mas. Karena apa ya, Mas? Ini contoh paling gampang adalah anak-anak muda sekarang lebih demen nonton TikTok sepotongan-potongan. Iya. Dibanding kamu suruh nonton sampai berpanjang-panjang 40 menit, misalnya 30 menit gitu kan. Kita membuat ini, kita sudah sudah paham bahwa ini kemungkinan besar ditonton orang sedikit itu mungkin. Karena menjadi hal yang tidak menarik saat kemudian orang nonton obrolan-obrolan gitu kan. Ya. Tapi kalau kamu membuat tentang edukasi, tentang SHT itu seperti apa, sejarahnya apa, yakin kalau kamu terus-terusan kamu, ya tadi itu harus ada tim yang memang memviralkan potongan-potongan TikTok segala macam. Sekarang TikTok itu loh Mas, aku sih kadang-kadang di luar Maroko pemikiran dulu kan. Nah, orang lebih memilih potongan-potongan video pendek daripada harus nonton berlama-lama kayak gitu. Iya. Seret sebentar. Tapi IG sekarang sudah berbeda, algoritmanya dia akan dihitung, akan ada duitnya itu kalau kira-kira bisa 3 menit. Jadi sudah berbeda lagi. Sudah berbeda lagi. Jadi sekarang memang kalau kamu harus belajar juga tentang algoritmanya, itu perubahan terus, Mas. Iya sih. Dia sengaja supaya kamu 3 menit. Ya. Supaya orang nggak nonton reel pendek-pendek. Ya. Andai kata reel agak panjang. TikTok juga sebetulnya agak panjang. Sekarang lebih suka. Daripada cuman potongan-potongan, cuman misalnya kalau kita kan dulu 30 detik, Ya. 1 menit paling 1 menitnya kelamaan kadang-kadang. 40 detik, 30 detik gitu. Itu ya. Nah, itu harus. Oke. Mas, terima kasih ya Mas ya. Siap. Terima kasih sudah diundang Terima juga. kasih Mas Aziz. Ini ada kenang-kenangan dari kita Wes. untuk ya siap beda lah sama kaos ini. Ya. Tapi beda. Saya matur nuwun sudah datang ke sini. Matur nuwun sudah mau berbagi kisah. Siap. Saya berharap dan berdoa semoga punya tim dokumentasi. Amin. Nah, Terima kasih sudah itu diundang Mas Yosi. jejak digital yang luar biasa, jejak digital yang jangan pernah berharap bahwa itu ada yang nonton atau tidak. Karena kita berpikir tentang tadi itu. Seperti saya, mohon maaf, pencaksilat secara artefak, secara bukti sejarah itu tidak ada. Oke, Borobudur bentuk gini-gini, tapi itu menunjukkan bahwa itu pencaksilat mana, Mas? Tidak ada. Dan kelemahan kita adalah pemerintah sendiri, pemerintah sendiri memang tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sehingga yang tetap mandiri, kita sendiri harus mulai peduli dengan kecintaan kita, kecintaan Mas Aziz dengan SHT, yang membuat jejak digital. Itu sih orang pemerintahan loh. Bodoh amat. Bodoh amat. Dan memang tidak peduli kalau saya lihat. Sorry gitu lah ya. Tapi itulah ya. Karena kepedulian itu penting. Jejak digital itu penting. Kembali lagi, kita tidak punya bukti artefak, hanya naskah. Naskah itu pun juga dipertanyakan. Naskahnya loh ya. Naskahnya dipertanyakan tentang pencaksilat. Ya. Ada beberapa naskah. Saya dulu karena penelusuran kayak gitu saya membaca. Dan salah satunya adalah tentang penggunaan senjata tajam, sajam. Sajam itu adalah salah satu sejarah tentang adanya bela diri. Karena ya mau bela diri itu kayak celurit segala macam, itu bikin gue ngarit. Ya. Memang itu Fungsinya awalnya. Terus kemudian kujang dan segala macam. Itu buat sesembahan, ritual, bukan senjata. Keris sama juga sebetulnya. Nah, tapi tidak ada bukti otentik, kita hanya memperkirakan. Nah, itu Mas, perlunya jejak digital. Yes. Itu Mas. Nah, saat ngomong dengan secara PSHT, kalau dengan punya tim dokumentasi punya, itu tidak bisa dipungkiri oleh generasi yang akan datang. Entah generasi apa, Z triple 3, bagaimana kita nggak ngerti.
Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Yosi. Ya, siap, matur nuwun. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mau nonton terus. Terima kasih sudah tetap setia nonton kami. Salam ngantri pecah, salam peseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.